Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, ibu berharap semoga kalian itu kabarnya baik, sehat walafiat. Sebelum pelajaran kita dimulai, ibu ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, langsung saja. Sebelum pelajaran dimulai, itu alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya. Pada pertemuan kali ini itu adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Al-Quran dan Hadis itu sebagai pedoman hidupku. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman kita? Yang pertama yaitu agar peserta didik itu tuh mampu menjelaskan pengertian Al-Quran. Kemudian yang kedua itu peserta didik itu bisa menjelaskan apa aja sih fungsi-fungsi Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada peserta didik mampu menjelaskan nama-nama lain dari Al-Quran. Yang keempat ada agar peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian Al-Hadis beserta menjelaskan fungsi Al-Hadis. Kemudian selanjutnya adalah peserta didik mampu menjelaskan macam-macam hadis. Dan yang selanjutnya ada peserta didik mampu menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir ada peserta didik mampu menjelaskan perilaku seseorang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang pengertian Al-Quran. Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah yang ditulis dengan bahasa Arab. Nah, kemudian secara bahasanya di sini itu pengertiannya bahwa kata Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Nah, kemudian secara istilah itu adalah Al-Quran merupakan perkataan Allah atau kalamullah yang terdiri dari 30 juz. Nah, juz tersebut itu diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang bernilai ibadah bagi pembacanya. Selanjutnya yaitu ada fungsi Al-Quran. Apa sih fungsinya Al-Quran bagi kehidupan manusia? Fungsi Al-Quran itu ada 4 sesuai dengan nama-nama Al-Quran. Yaitu yang pertama ada hudan, yang berarti petunjuk hidup atau rambu-rambu kehidupan manusia. Nah, jadi Al-Quran itu bagi kehidupan manusia adalah sebuah petunjuk hidup, di mana agar manusia itu berada di jalan yang benar, agar manusia itu mempunyai petunjuk kemana sih arah kita akan melangkah ke jalan yang benar gitu. Kemudian yang kedua ada Furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Kemudian fungsi yang ketiga ada Syifa, yaitu obat bagi segala penyakit. Al-Quran bagi kehidupan manusia itu berfungsi sebagai obat. Jadi kalau misalnya kita lagi hatinya lagi gelisah gitu atau sebagainya, kita baca aja Al-Quran. Nah, insya Allah nanti hati yang gelisah tersebut akan terasa nyaman kembali, tentram kembali. Nah, seperti itulah contohnya yang lebih gampangnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada nur dan rahmat, yang artinya cahaya dan karunia bagi orang yang beriman. Fungsi Al-Quran yang keempat itu adalah sebagai cahaya bagi seorang orang yang beriman. Nah, yang selanjutnya ada nama-nama lain Al-Quran. Nah, apa aja sih nama-nama lain Al-Quran itu? Nah, Al-Quran nama lainnya itu di sini ada 5. Yang pertama ada Alkitab atau Kitabullah. Nah, nama lain Alkitab atau Alkitabullah itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kemudian yang selanjutnya ada Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan itu terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Nah, yang selanjutnya ada al-huda. Al-huda itu artinya petunjuk. Nah, sudah kita tahu kan bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia. Nah, dalam kata al-huda ini itu tercatat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada asyifa. Apa itu asyifa? Asyifa adalah obat, penyembuh. Karena Al-Quran itu diturunkan sebagai penyembuh hati manusia. Nah, dalam asyifa itu tercatat dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi wa nazzila minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatan lil mu'minina wa la yazidul dhalimina ilal khasara. Kemudian yang selanjutnya ada ar-rahmat. Ar-rahmat atau pemberi rahmat. Kata ar-rahmat ini itu tercatat dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatan lil mu'minin. Ya, selanjutnya ada pengertian al-hadis. Ada yang tahu apa itu hadis? Ya, hadis itu secara bahasa adalah perkataan, perbuatan, kejadian atau peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian secara istilah, hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Jadi secara pengertian secara garis besar itu adalah sebuah perkataan, perbuatan yang terjadi pada diri Nabi Muhammad. Nah, perbuatan atau kejadian yang terjadi pada Nabi Muhammad itu tuh dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Selanjutnya ada fungsi hadis. Ada yang tahu fungsi hadis? Apa itu fungsi hadis? Fungsi hadis itu ada dua. Yang pertama itu menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut dengan fungsi takkid dan takrir. Nah, kemudian selanjutnya ada memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Nah, penjelasan di sini itu tuh ada beberapa macam lagi dalam Al-Quran. Penjelasan apa? Yang pertama itu menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Jadi arti-arti yang masih samar dalam Al-Quran itu dijelaskan kembali dalam hadis. Kemudian selanjutnya adalah merinci apa-apa yang dalam Al-Quran itu disebutkan secara garis besar. Nah, selanjutnya ada membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran itu disebutkan secara umum. Kemudian ada memperluas maksud dari suatu tersebut dalam Al-Quran. Selanjutnya ada macam-macam hadis. Ada berapa sih macam-macam hadis? Nah, di sini ada 4 macam hadis. Yang pertama ada hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih adalah tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Hadis sahih adalah hadis yang benar, hadis yang paling tinggi tingkatannya. Kemudian selanjutnya ada hadis hasan. Hadis hasan apa hadis hasan? Hadis hasan itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, tapi ada sedikit kelemahan dari rawi-rawinya. Misalnya diriwayatkan oleh rawi yang adil, namun tidak sempurna ingatannya. Nah, namun matanya di sini itu cacat. Kemudian hadis doif. Hadis doif apa itu hadis doif? Hadis doif adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung. Hadis yang sanadnya itu terputus-putus. Misalnya dapat berupa hadis mauquf, hadis maktub, mursal, mu'alaq, mudallas, munqati atau mudlal. Atau diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya, atau mengandung kejanggalan. Di sini mengandung kecacatan dalam hadisnya. Kemudian terakhir ada hadis maudhu.
Hadis maudhu itu hadis yang dicurigai palsu atau buatan karena dalam rantai sanadnya itu dijumpai penutur yang dikenal sebagai pendusta. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ini itu ada 4. Pertama, itu menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya ada menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang mujmal atau global. Misalnya ada ayat yang menjelaskan tentang global, tentang umum gitu. Nah, dalam hadis ini itu menjelaskan kembali atau merincikan, mendetailkan kembali dari penjelasan yang global tersebut, penjelasan yang umum tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada membatasi keumuman ayat Al-Quran. Selanjutnya ada perilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Apa aja sih perilaku tentang orang yang mencintai Al-Quran dan hadis? Di sini yang pertama, yaitu selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar segala tindakan dan tata cara berpihaknya. Jadi dalam perilaku ini tuh misalnya ada seorang yang sangat mencintai Al-Quran. Jadi dia itu selalu segala apapun perbuatannya itu sesuai dengan ajaran yang diajarkan terhadap Al-Quran. Karena dia percaya bahwa Al-Quran adalah sebuah pedoman hidup dia untuk menjadikan hidup dia itu lebih berkah, hidup dia juga lebih tentram, damai gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada menyediakan waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran dan hadis lalu diajarkan kepada orang lain. Nah, dalam perilaku ini tuh dia selalu mempelajari Al-Quran. Kemudian apa yang ia pelajari dari Al-Quran dan hadis itu ia sampaikan kembali kepada orang lain. Kemudian selanjutnya ada mau mengajak orang-orang yang belum punya keinginan untuk belajar Al-Quran dan hadis. Nah, dalam hal ini itu berarti orang tersebut selalu mengajak teman-temannya untuk membaca Al-Quran. Apabila ada temannya yang punya keinginan sedikit untuk membaca Al-Quran, ia selalu menggebu-gebu untuk mengajak mereka, ayo kita baca Al-Quran, ayo kita mempelajari hadis dan sebagainya. Selanjutnya yaitu berusaha bersungguh-sungguh aktif dalam ikut serta menjalankan TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, berarti orang yang mencintai Al-Quran itu selalu ikut serta semangat dalam menjalankan kegiatan, dalam menjalankan program TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu berupaya mengajarkan anak-anak kecil untuk belajar Al-Quran. Bagaimana cara membacanya? Cara menulis Arab, membaca sesuai tajwid, membaca sesuai makhraj dengan benar dan baik. Seperti itu. Sekian, seperti itu saja pembelajaran kali ini, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Apa ada yang kurang paham atau masih belum paham? Ya, Ibu berharap kalian bisa memahaminya dari pembelajaran tadi. Kalau misalnya ada yang belum paham, bisa disimak kembali videonya dan nanti bisa ditanyakan oleh Ibu saat lain waktu untuk tatap muka. Nah, untuk tugas kalian hari ini itu Ibu pengen kalian menghafalkan nama-nama lain Al-Quran. Nah, dari nama-nama lain Al-Quran tersebut itu kalian pilih salah satu ayat, kemudian dihafalkan juga beserta artinya. Paham nggak? Jadi di sini kan nama-nama lain ada 5. Kalian hafalin tuh semuanya apa aja. Nah, kemudian dari ayatnya itu kalian pilih salah satu. Misal kalian hafal 5 nama lain Al-Quran. Kemudian kalian pilih aja misal Alkitab, dari ayat Alkitab atau Kitabullah. Di situ kalian hafalin ayatnya, kemudian hafalin juga artinya. Gimana? Paham? Ibu anggap kalian paham ya. Nah, kemudian hafalan tersebut nanti disetorkan kepada Ibu minggu depan. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Terima kasih bagi yang sudah mau menyimak dan mendengarkan apa yang sudah Ibu jelaskan. Semoga juga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu juga mohon maaf. Apabila ada salah juga Ibu mohon maaf. Lianna al-insan mahalul khata' wa nisyan, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.